Halo guys, welcome to my YouTube channel Arnil Stories. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk notifikasi ya. Terima kasih. Cerbung dewasa, lelaki simpanan mama, karya Risni. Papa jadi pulang hari ini. Airin mengirim sebuah pesan pada Wisnu sebelum ia melanjutkan pekerjaannya di depan komputer. Jadi sayang, sekitar jam 7 malam Papa sampai. Balasnya. Hei, Ai pulang cepat mau persiapan menyambut Papa. Tak perlu sayang, nanti mamamu tahu. Papa mau kasih kejutan. Airin menaruh kembali ponselnya. Ingatannya soal lelaki yang kemarin bersama Sherly membuatnya bergeming, memikirkan siapa lelaki itu sebenarnya. Apakah memang ada hubungan spesial di antara mereka? Ai! Suara Alpan menghenyakan dirinya. Airin sedikit mendeci. Apa? Tanyanya pendek. Apa kamu tak memikirkan soal lelaki yang kemarin sama mamamu? Tanyanya serius. Alpan menarik kursi rekan kerjanya Sena agar bisa duduk lebih dekat dengan Airin. Kenapa? Airin balik bertanya. Alpan ingin bercerita soal lelaki yang ia amati kemarin. Tapi ia sedikit ragu. Apakah penilaiannya soal lelaki itu akan menyinggung Airin atau tidak? Apa? Tanya Airin lagi. Apa kamu tak merasa dia mirip seseorang gitu? Airin mengernyitkan dahinya, menatap Alpan sebentar. Apa kecurigaanku sama dengannya? Tanya Airin dalam hati. Siapa? Mirip Daniel, sorry. Alpan mengangkat kedua tangannya sebahu sebelum gadis di depannya melemparkan pulpen atau kertas kerjanya pada Alpan. Tek. Jantung Airin kembali berdegup kencang. Kecurigaannya dengan Alpan ternyata sama. Apakah benar Sherly dan Daniel ada sesuatu? Jika memang itu Daniel, apa menurutmu sikap mereka wajar seperti kemarin di mall? Mungkin saja mereka pikir karena mereka hampir jadi keluarga, mereka jadi tak canggung lagi. Mama bisa saja memperlakukan Daniel layaknya anak sendiri. Tanya Airin seraya melipatkan kedua tangan di dada. Tak wajar lah Ai, mana ada. Sudah jadi mertua dan menantu pun mereka tak pantas seperti itu. Apalagi belum, semburnya. Airin memicingkan mata. Lagi-lagi omongan Alpan tak membuatnya nyaman. Mereka memang batal jadi mertua dan menantu. Tapi apa perlu? Alpan sebutkan juga. Dengkusnya. Airin kembali melanjutkan pekerjaannya. Sorry, sorry. Itu kan cuma menurutku saja. Iya, jawabnya pendek. Merasa jengah Alpan tak kunjung pergi dari sisinya, Airin menatapnya tajam. Apalagi? Matanya melebar. Hidung mancung itu sedikit terangkat menampakkan bibir tipis dan dagu yang terbelah semakin jelas. Alpan memandangnya lama. Ia bergeming meneliti dengan baik garis wajah yang hampir tak berpori itu. Kedua bola mata yang masih dengan soplen yang sama membuatnya kembali berbunga-bunga. Entah perasaan apa itu. Apakah benar jatuh cinta seperti itu rasanya? Sementara jauh di lubuk hatinya, Airin merasa ada yang berbeda pada tingkah Alpan dari hari ke hari. Lelaki yang kini sedang bergeming menatapnya seperti memancarkan raut tak biasa dari bola matanya. Apakah Alpan sedang jatuh cinta padaku? Tanya Airin dalam hati. Airin jelas lebih berpengalaman soal itu. Berulang kali menjalin cinta dengan beberapa lelaki,
membuatnya paham tatapan dan gerak-gerik orang yang sedang menyukainya. "Woi!" Airin meremas wajah Alpan kasar. Ia tertawa kecil saat melihat Alpan bergeming memandanginya. Lelaki itu segera mengejapkan mata dan mengembalikan kesadarannya. Rasa gugup membuatnya bertingkah lucu. Airin tertawa lagi, melihat lelaki yang kata teman-teman kerjanya sangat tampan itu sedang kelabakan menyembunyikan perasaannya. "Jatuh cinta kamu?" tanya Airin, membuat Alpan kembali bergeming di tempatnya. Mulutnya keluh seketika. Dapat Airin lihat juga wajahnya yang bersih itu berubah merah saat Airin bertanya seperti itu. Tanpa menjawab, Alpan kembali ke meja kerjanya. Ia menghembuskan napas yang tak beraturan. "Makan di luar yuk," ajak Airin saat jam istirahat. Meski lelaki itu kadang menyebalkan, ia tak mau sampai hubungannya dengan Alpan rusak. Alpan adalah orang yang amat berjasa baginya di kantor itu. Karena Alpanlah ia bisa bekerja di sana. Alpan juga yang selalu memberikannya semangat saat awal-awal Airin masuk kerja. Airin berharap di antara mereka tak pernah ada perasaan apapun. Perasaan yang bisa saja merusak pertemanan mereka selama ini. "Tumben, Ai." Alpan menautkan alisnya. Gadis di depannya itu memang penuh sekali dengan kejutan. Entah makan banyak, entah pertanyaannya leneh, entah ngajak makan tiba-tiba, kesel tiba-tiba, dan semuanya yang membuat Alpan tak berhenti mengaguminya lebih dari seorang teman. "Kamu belum pernah makan di kafe mamaku kan?" tanya Airin ringan. Ia menarik sudut bibirnya sebelah. Alpan dan Airin segera melaju ke arah kafe itu dengan semangat. Sepanjang jalan, Airin tak berhenti menceritakan menu-menu favoritnya di kafe itu, sambil sesekali mengelus perutnya yang datar. Entah mengapa, meski banyak sekali ia makan, Airin tak pernah kelebihan berat badan. Tubuhnya tetap terlihat ramping dan ideal, diimbangi tinggi yang semampai. "Kafe apa restoran?" tanya Alpan terheran, mengingat betapa banyaknya menu yang dibicarakan Airin. "Basisnya kafe, tapi karena berkembang pesat, Mama sengaja tambah menu-menu agak berat, tentu atas ide dariku. Supaya kalau aku mampir ke sana, aku nggak bosen minum soft drink terus." Kekehnya ringan. Alpan menggelengkan kepalanya melihat tingkah gadis di sampingnya benar-benar aneh. Mobil terparkir di lahan yang cukup luas itu. Kafe sepertinya sedang ramai karena bertepatan dengan jam istirahat. Meski begitu, Airin tetap mengajak Alpan masuk. "Ramai ya, Mbak?" Airin bertanya pada Pipi yang tengah berdiri di belakang meja bar. Airin mengitari dengan matanya apakah ada meja yang kosong atau tidak untuknya. "Masih penuh, Non. Apa mau ke ruang ibu dulu? Kebetulan lagi ada tamu." Pipi menawarkan pilihan. "Tamu? Siapa? Laki-laki atau perempuan?" cecarnya. "Laki-laki, Non." Airin berpikir sebentar. Perlukah ia masuk saat ada tamu? Tapi Airin juga merasa tak enak jika membiarkan Alpan menunggu lama. Jam istirahatnya juga bisa-bisa selesai saat mereka belum makan apapun. "Yuk ke ruang mamaku aja," ajaknya. "Tunggu, Ai." Alpan memicingkan matanya sedikit. Menatapi sebuah mobil bernopol sama dengan mobil yang mereka ikuti kemarin. Mobil itu tengah terparkir di depan kafe. "Coba lihat," pintanya sedikit memberi isyarat mata. Airin ikut memicingkan matanya agar mobil yang jauh di sana semakin jelas ia lihat. Alpan dan Airin saling bertatapan sebentar. Tak lama Airin segera melangkahkan kakinya ke ruang kerja Shirley. Airin sudah tak sabar ingin melihat siapa lelaki yang bersama Shirley kemarin. "Tunggu sebentar." Alpan menarik tangan Airin.
pelan-pelan. Bisik Alpan menempelkan jari telunjuknya di depan bibir. Airin mengangguk. Biar mereka tangkap basah Sherly dan lelaki itu, jika memang benar mereka sedang bermain-main di belakang Wisnu. Jantung Airin berdegup kencang, langkahnya semakin gemetar. Mereka berhenti di muka pintu untuk menguping sesuatu dari dalam. Kamu sabarlah, aku masih kerja, ucap Sherly sedikit manja. Ia sungguh tak bisa menolak atau menghentikan berondong itu jika sudah datang menemuinya. Daniel melingkarkan kedua tangannya dan bergelayut manja pada Sherly yang masih duduk di meja kerjanya, seraya tengah memeriksa laporan pencapaian KP. Lama sekali, aku datang jauh-jauh saat jam istirahat hanya untukmu. Tak segan Daniel mencium dan memeluknya erat. Kret, pintu terbuka lebar, membuat Daniel dan Sherly terkesiap di tempatnya.